wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Masih semangat ya anak-anak? Semangat lagi. Jadi untuk hari ini sebelum memulai Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Hafifah. Mana Afifah? Darian. Mana Darian, Mas Farid? Oke. Izin. Untuk yang masih belum masuk atau izin atau sakit, mari kita doakan segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk guru kita, silakan. Baik, terima kasih. Next. Anak-anak, apakah kalian kalau ke sekolah pernah pakai baju superhero? Atau datang ke sekolah pakai piyama? Tidak pernah, Ibu, tidak boleh. Ya betul, tentu enggak kan ya. Kita semua biasanya selalu pakai seragam kalau ke sekolah. Nah, bukan karena nggak punya baju lain, tetapi karena sudah ada aturan yang harus disepakati. Nah, aturan seperti itu disebut norma. Next. Nah, kata norma dalam KBBI merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau sekelompok orang untuk mematuhi aturan atau ketentuan yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, norma ini ada 4. Ada norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Next. Nah, mari kita mengenal norma-norma dalam masyarakat. Next. Yang pertama, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan tentang bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diterima dan dihormati oleh orang lain. Norma ini berasal dari kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Nah, norma kesopanan ini merupakan aturan yang berasal dari kebiasaan dan adat yang ada dalam masyarakat. Contohnya, mengucapkan salam saat bertemu, terus mengantri dengan tertib, dan menghormati orang yang lebih tua. Next. Yang kedua, norma agama. Norma agama yaitu aturan yang harus ditaati para pemeluk agama. Norma ini bersumber dari kepercayaan dan kitab masing-masing. Pada norma agama terdapat pula perintah dan juga larangannya. Misalnya, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, menghormati orang tua, berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan perintah untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, apabila norma agama ini dilanggar, sanksi dari Tuhan yang akan diterima dalam kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang. Next. Yang ketiga, yaitu norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah aturan yang mengajarkan kita untuk bersikap baik berdasarkan hati nurani. Aturan ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, karena setiap manusia diajarkan untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Contoh dari norma kesusilaan ini, yang pertama, jujur dalam berkata dan bertindak, tidak menipu teman, dan juga menolong orang yang membutuhkan. Anak-anak, apakah kalian tahu contoh lain dari norma kesusilaan? Halo. Halo. Tidak berbohong, Ibu. Hai Bu. Tidak Hai, Bu. berbohong. Betul, tidak berbohong. Oke, kita selanjutnya. Next. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak setiap warga negara, dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan adil. Norma hukum juga membantu memperkuat aturan lain seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan agar semua orang bisa hidup dengan aman dan nyaman. Contoh dari norma hukum itu merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi tegas. Contohnya, kita tidak boleh mencuri karena bisa dipenjara, kemudian memakai helm saat naik motor, tidak membuang sampah di tempat umum, dan menyeberang di zebra cross. Next. Nah, apakah kalian sudah paham apa itu norma dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Paham, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita mau main game sebentar yuk, namanya game ya atau tidak.
Oke anak-anak, nanti ibu akan membacakan beberapa pertanyaan. Kalau menurut kalian itu benar, kalian jawab iya dengan semangat. Tapi kalau menurut kalian salah, kalian jawab tidak. Oke? Oke, Bu. Yang pertama, apakah norma membantu kita hidup tertib di masyarakat? Jawabannya iya atau tidak anak-anak? Ya. Ya. Oke, benar. Selanjutnya, apakah membuang sampah sembarangan adalah contoh mematuhi norma? Iya. Tidak. Tidak. Tuh. Selanjutnya, apakah semua norma boleh dilanggar jika kita tidak suka? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak. Oke, selanjutnya, apakah menghormati orang yang lebih tua adalah bagian dari norma? Iya, Ibu. Ya. Iya. Selanjutnya, apakah norma dibuat untuk merugikan orang lain? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah berteriak-teriak di tempat umum melanggar norma kesopanan? Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Kanan. Apakah norma bisa berbeda-beda di setiap lingkungan? Iya atau tidak? Tengah-tengah. Iya, Ibu. Iya. Apakah menyontek saat ujian berarti mematuhi norma? Tidak. Apakah menyontek saat ujian berarti mematuhi? Apakah kita boleh berbicara kasar kepada orang tua karena sedang marah? Tidak. Oke. Tidak. Apakah bersikap sopan saat berbicara dengan guru adalah bagian dari norma? Iya. Ya. Betul sekali. Oke, tadi kita sudah belajar tentang norma, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku kita dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita akan ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Rara. Silahkan Ibu Rara. Baik, terima kasih Bu Regita. Selanjutnya, anak-anak setelah mempelajari materi norma, sekarang belajar materi hak dan kewajiban. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, anak-anak siapa yang terlibat bisa rumah?
Oh iya, anak ibu punya ice breaking dulu ya, biar anak-anak semangat. Mau. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ada ice breaking sebentar nih biar anak-anak semuanya bisa fokus ya. Ini ada dua gambar, jadi kalian bisa aktif menebaknya ya. Jadi mungkin bisa di next di nomor 1 dulu Kak. Ayo mungkin ada anak-anak yang mau menjawabnya. Saya. Jambu, Ibu. Saya, Bu. Apa jawabannya? Jambu batu. Apa Regita? Jambu batu. Jambu batu. Ada jawaban lain nggak kira-kira? Oke, kita next ya anak-anak. Benar ya jawabannya jambu batu. Oke, next di soal yang kedua. Ayo, mungkin ada yang bisa menjawabnya anak-anak. Ayo, gambar apa ini? Tempat makan. Oke, kita coba next ya jawabannya benar apa enggak. Oke, jawabannya benar ya. Wah, pada pinter-pinter semuanya ya ini. Oke, next kita next soal selanjutnya. Oke, mungkin ada yang mau menjawabnya anak-anak. Kita katanya mau jawab tapi malu. Kenapa malu? Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Ayo Ki, jawabin Ki. Katanya tadi mau. Aku mau. Apa? Ayo jawabannya apa? Nasib buruk. Nasib buruk. Oke, next ya. Kita cek jawabannya benar apa enggak. Oke, benar. Good job. Ada lagi nih. Ini levelnya agak susah ini. Ayo, mungkin ada yang mau nyoba jawab nggak? Ayo, masa nggak ada yang nggak bisa? Batang rambutan roboh. Apa Kak Rara? Batang rambutan roboh. Batang rambutan roboh. Oke, kita cek dulu ya jawabannya benar apa enggak. Ayo. Salah. Ada pohonnya. Oke, kurang lengkap ya Mbak Rara. Oke, next. Oke, mungkin ada yang mau menjawabnya. Ayo. Saya Ibu, saya. Apa jawabannya? Fermentasi susu Ibu. Fermentasi susu. Oke, kita next. Kita lihat dulu jawabannya benar apa enggak. Next, Kak. Oke, benar ya jawabannya. Oke, next, Kak.
Ayo, mungkin ini ada yang bisa menjawab. Saya, Bu. Khusus. Apa jawabannya? Pasukan khusus. Pasukan khusus. Coba next dulu jawabannya benar apa enggak, kita lihat. Oke, benar ya kita. Oke. Next, Kak. Oke. Ada lagi nih, mungkin ada yang bisa menjawabnya. Saya Ibu. Apa jawabannya, Sarista? Hitung persentase Ibu. Benar apa salah ya Bu? Ayo kita cek dulu ya jawabannya. Next. Oke, bener banget jawabannya Sarista. Good job. Lagi-lagi ada satu lagi yang terakhir ini. Ayo, mungkin ada yang bisa tebak. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Oke, kita cek ya. Oke, bener banget Rara. Jawabannya betul. Oke, untuk SBG-nya sudah sampai sini dulu ya anak-anak. Kita lanjut buat materi selanjutnya. Silahkan Bu Rara untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih Bu Aziza atas game yang telah diberikan. Gimana anak-anak? Udah lebih semangat lagi? Udah Semangat, Bu. Semangat. Oh, ya. Baik, yang selanjutnya yaitu materi hak dan kewajiban ya anak-anak. Sebelum itu, Bu Rara mau tanya, anak-anak siapa yang tadi pagi sudah sarapan di rumah? Saya sudah, Bu. Saya. Belum, Bu. Wah, banyak ya. Ya, itu adalah salah satu hak kalian, yaitu mendapatkan makanan yang sehat dari orang tua. Tapi coba pikirkan, sebelum sarapan, apakah kalian sudah membantu merapikan tempat tidur atau bersikap sopan kepada orang tua? Sudah. Saya sudah membersihkan tempat tidur. Wah, hebat sekali anak kelas 6 ini. Ya, itu adalah kewajiban kalian loh. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam apa saja contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Next ya, Pak Santos. Apakah anak kelas 6 sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Pastinya sudah ya, soalnya sudah kelas 6. Next, Pak Santos. Nah, pengertian dari hak yaitu hak adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang sejak lahir atau yang diakui oleh hukum dan peraturan yang memungkinkan orang tersebut untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Hak bersifat melekat, artinya tidak bisa dipisahkan dari manusia. Next. Nah, hak anak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, aman, dan bahagia. Hak itu ada 3 anak-anak, hak di rumah, hak di sekolah, hak di masyarakat. Yang pertama, hak di rumah, yaitu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Pasti anak-anak semua mendapatkan kasih sayang kan dari orang tuanya? Insya Allah. Saya dapat. Oh, insya Allah gimana toh? Terus yang selanjutnya hak mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan.
Lalu yang selanjutnya hak bermain dan beristirahat. Yang kedua, di sekolah anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan bertanya atau berpendapat dalam pelajaran, dan mendapatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, musola, dan lain-lain. Yang ketiga, hak di masyarakat, yaitu anak-anak mendapatkan hak bermain di lingkungan yang aman, mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan layanan kesehatan. Next, Pak Santos. Nah, ini ya anak-anak contoh hak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian, mendapatkan makanan dan uang jajan. Siapa yang suka mendapatkan uang jajan dari orang tuanya? Saya ibu, saya. Kita ibu. Saya suka Kita. Ya. Ya, next Pak Santos. Ini ya, hak di rumah. Mau masih hak di rumah. Ini hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan dari orang tua. Lalu hak untuk bermain. Hak untuk didengarkan pendapatnya. Selanjutnya, lalu ini hak anak di sekolah mendapatkan pelajaran. Terus hak bertanya kepada guru. Lalu hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Next. Next lagi Pak Santos. Nah, ini ya hak anak di masyarakat. Anak melindungi anak dari kekerasan dan hak anak untuk bermain di lingkungan sekitar rumah. Next, Pak Santos. Nah, selanjutnya materi kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun negara. Kewajiban sifatnya mengikat, artinya jika tidak dilaksanakan bisa menimbulkan konsekuensi atau sanksi. Next. Kewajiban anak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kewajiban juga sama seperti hak ya anak-anak. Ada 3, ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama yang di rumah yaitu anak-anak berkewajiban menghormati dan menaati orang tua. Lalu anak-anak kewajibannya yaitu membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Lalu kewajiban menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya kewajiban di sekolah, kewajiban belajar dengan rajin, kewajiban menghormati guru dan teman, kewajiban menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Yang ketiga, kewajiban di masyarakat, kewajiban bersikap sopan kepada tetangga, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, kewajiban tidak membuat keributan atau merusak fasilitas umum. Next. Next Pak Santos.
Santos. Pak Santos ini sibuk ya. Nah, ini ya anak-anak. Loh. Ini kewajiban anak di rumah, yaitu menyayangi adik dan kakak. Anak-anak menyayangi adiknya dan kakaknya enggak. Iya, Bu. Ya anak-anak menyayangi adik dan kakak enggak. Enggak suka aku. Menyayangi. Sayang tapi suka berantem, Harus Bu. menyayangi ya, nggak boleh bertengkar. Iya, Bertengkar lalu sedikit. membantu adik saat belajar. Membantu adik belajar enggak? Membantu. Adik. Membantu. Hebat, ya. Ya, lalu belajar dan membantu orang tua. Biasanya nunggu disuruh apa langsung membantu anak-anak? Nunggu disuruh. Nunggu disuruh pura kita. Ini selanjutnya yaitu menghormati orang tua kalian. Sudah menghormati apa belum anak-anak? Harus menghormati ya. Sudah. Setiap hari hormat. Ya. Ya. Lalu ini kewajiban anak di sekolah, memakai seragam yang ditentukan. Anak-anak sudah mematuhi peraturan sekolah apa belum? Kalau Senin pakai merah putih, jangan keliru ya. Nanti pakai baju